Siapa yang menyakiti ulama, baik lewat lisan, baik lewat tangan, baik lewat perbuatan, baik lewat apapun, maka orang tersebut demi Allah minimal matinya mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa? Orang yang berani menyakiti ulama, perlu kita ketahui, daging ulama itu beracun, sahabat. Ingat, daging ulama itu beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadi'i burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam sahabat Gus Idris Official, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat, selalu dalam genangan nikmat. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman kita, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan dilapangkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya berniat untuk membuat video yang berjudul siapa yang menyakiti ulama, baik lewat lisan, baik lewat tangan, baik lewat perbuatan, baik lewat apapun, maka orang tersebut demi Allah minimal matinya mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa? Orang yang berani menyakiti ulama, perlu kita ketahui, daging ulama itu beracun, sahabat. Ingat, daging ulama itu beracun. Ibarat kita makan makanan yang beracun. Jangan fitnah ulama, jangan kau sakiti ulama, jangan kau hina ulama, jangan kau caci maki ulama. Maka dengan kalian memperlakukan ulama seperti itu, maka ibarat kau sama dengan menelan racun. Na'udzubillahi min dzalik. Daging ulama itu beracun. Kau ngaku mencinta Nabi, engkau ngaku mencintai Rasul, tapi engkau membenci para habaib, engkau membenci para zuriyah anak cucu Rasul. Engkau tega menyakiti para ulama yang betul-betul istiqomah. Maka jangan harap untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya ritual tadi maghrib sampai sekarang, saya menemukan salah satu qorin, yang mana qorin itu menyaksikan dulu tahun 1981 ya, sekitar tahun segitu, ada salah satu seseorang yang mana menyakiti ulama yang betul-betul istiqomah memperjuangkan agama Allah, ulama yang gak mempan disogok, ulama yang gak takut dibunuh, ulama yang gak takut diteror, ulama yang gak takut diintimidasi maupun dipenjara. Dan saya menemukan di tahun itu. Maka malam hari ini saksikanlah, saya akan masukkan qorin ke dalam mediator. Ingat, saya ulangi, daging ulama itu beracun. Dan barang siapa yang menyakiti ulama, maka sama dengan meneguk racun. Minimal matinya mengenaskan. Jangan kau sakiti para ulama, jangan kau fitnah para ulama, jangan kau caci maki para ulama. Maka hidupmu demi Allah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nazakmu, bagaimana sakaratmu, bagaimana nanti di alam barzah, dan bagaimana nanti di hari pembalasan di padang mahsyar, bagaimana kan nanti di akhirat. Sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali kita menghalang-halangi dakwah para ulama, menyakiti hati para ulama. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna.
walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Terus jaga ulama kita, terus bela ulama kita. Barang siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Innallaha yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan barang siapa mempermainkan agama Allah, niscaya akan dipermainkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ulama itu? Ulama dari kata alim, yaitu orang yang berilmu. Ingat, ulama jamak. Orang yang berilmu, jangan kau sakiti orang berilmu. Ada salah satu kisah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam bersama Ratu Bilqis. Di saat itu siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis? Duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Jin Ifrit langsung nongol. Jin Ifrit mengajukan. Jin Ifrit angkat tangan. Ratunya jin, rajanya jin. Wahai Nabi, saya yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis. Istana besar itu. Megah. Gede istananya. Di zaman Nabi Sulaiman. Jin Ifrit maju. Wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau duduk, sebelum engkau berdiri lagi. Namun sebelum itu ada satu. Ya Nabi, wahai Nabi, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis yang besar itu sebelum mengedipkan mata. Dan tahu siapa? Ya, Jin Ifrit saja sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis yang gede itu. Berdiri sebelum duduk, duduk sebelum berdiri, itu sudah luar biasa. Ternyata ada lagi yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum mengedipkan mata. Alangkah cepatnya. Bayangkan. Dan siapa? Itu bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tapi yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis alaihissalam adalah orang alim. Perhatikan pemirsa, orang yang berilmu. Siapa? Yaitu orang yang alim. Maka dalam video ini saya akan memasukkan sosok Qarin, yang mana Qarin itu dulu sangat menyiksa ulama, sangat menyakiti ulama, memfitnah ulama, sampai ulama tersebut difitnah dengan merekayasa tuduhan-tuduhan, skenario menyekenario tuduhan-tuduhan sampai ulama tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Atas dasar apa? Kita akan kuak, kita akan masukkan ke dalam tubuh atau raganya Ustadz Farhan. Ada yang nonton live-nya? 576. Share video ini pemirsa. Share video ini pemirsa. Semoga yang menonton video ini bisa bertaubat ya. Semoga yang menonton video ini bisa bertobat, harapan saya. Anda yang menyaksikan video ini semoga bisa bertobat. Terutama pelaku atau terutama korban. Korban karena disuruh atasannya. Sehingga berani menyentuh daging ulama, berani menyentuh rambut para ulama, maka minimal Anda demi Allah akan mati mengenaskan. Naudzubillah. Taubat. Jangan kau sentuh ulama. Jangan kau sakiti ulama. Karena daging ulama itu beracun pemirsa. Ya, mudah-mudahan share video ini. Supaya Anda tidak berani lagi zalim kepada para ulama. Tidak berani lagi menyentuh kulit para ulama. Hati-hati, hidup cuma sekali. Jangan kau buat cerita atau kisah ketika matimu, ketika nazakmu, ketika sakaratmu, mati dalam keadaan mengenaskan. Berani menyakiti ulama, minimal. Saya pastikan ya, bukannya saya Tuhan, enggak. Tapi ulama yang mengatakan, menyakiti ulama, minimal engkau mati mengenaskan. Di dunia saja, bumi tidak akan pernah mau menerima jasadmu. Apalagi nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Ingat, hidup gak sekali di dunia. Di dunia engkau tertawa, di dunia engkau merasa menang, tapi setelah engkau itu akan meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Saya tahu apa yang ada dalam hati Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda. Oh, saya hanya disuruh, saya hanya menjalankan tugas, tapi Anda terlibat. Maka dari itu kita akan saksikan sosok Qarin yang mana Qarin ini dulu tega menyakiti ulama sehingga sungguh naas di akhir hayatnya. Sudah siap Ustaz Farhan? Insyaallah. Ustaz Farhan, bismillah. Ya, sini Ustaz. Mulai ya? Iya. Iya, kelihatan.
Ada yang komen konten kok santet ay. Ini bukan konten santet ini korin. Tahu korin enggak Anda? Buka kitab ya. Ini bukan santet. Dibaca lagi judulnya. Kita masukkan korin. Korin itu apa? Pendamping hidup. Tugasnya mendampingi manusia sampai nazak. Korin nggak pernah mati ya sebelum hari kiamat. Jadi saksi hidup. Akan menguak selama dia hidup berbuat apa. Akan jujur sepenuhnya sampai dia meninggal. Bukan santet, itu korin. Baca dong. Itu pemirsa ya. Jangan komen lah kalau jadi haters ya. Kalau ini baik menurut Anda share. Kalau nggak baik jangan nonton, matikan aja. Mendekat. Sudah. Ya udah. Terutama yang live ini agak dekat biar suaranya jelas. Terus ke shot semua. Tolong aku, tolong. Assalamualaikum. Ringankan dulu. Terasa sakit. Kenapa Anda? Terasa sakit. Sakit apa? Seluruh tubuhku. Kenapa? Kenapa? Kok sakit? Karena kena penyakit. Penyakit apa? Ya, duduk sini. Kulitku membusuk. Kelihatan semua. So, agak kering. Biar nggak kelihatan itu kamarnya. Dekat di sini betulnya. Ada di manakah aku ini? Ada di rumah saya. Kenapa Anda kok merintih-rintih kesakitan? Sangat sakit sekali. Kenapa? Kulitku terkelupas, mengeluarkan nanah darah. Itu di akhir hayat Anda. Di akhir hayat. Bisa diceritakan? Iya. Saya masih ketakutan. Tolong beri ketenangan. Ketenangan. Saya kirim Fatihah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim Fatihah. Mana? Agak tenang ya. Kenapa Anda merintih begitu? Sepertinya menanggung sesuatu yang besar, berat di akhir penghujung hidup Anda. Benar. Akhir hayat Anda. Iya. Di akhir hayat saya merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Penyakit yang tidak teralami oleh siapapun selain aku. Kenapa begitu? Sampai segitunya. Bukannya orang yang maksiat dunia ini banyak sekali. Emang Anda melakukan apa? Pastinya banyak lah seperti Anda. Gak mungkin Anda sendirian. Iya. Kenapa Anda merasa sendiri Anda saja melakukan itu? Karena sangat pedihnya waktu nada. Waktu sekarat. Waktu sekarat. Saya juga dulu sering melihat banyak yang meninggal nggak kayak saya. Kulit saya terkelupas. Bau nanah, bau busuk. Gimana kronologinya? Ceritakan dulu ya, ketika meninggalnya seperti apa? Bagaimana meninggalnya Anda itu? Dulu saya seorang penguasa. Penguasa yang sangat disegani oleh lapisan masyarakat. Ya. Terus? Tapi sayangnya dengan jabatan itu
saya pergunakan, saya jadikan alat untuk Suaranya jelas nggak yang live? menyakiti, Sinyalnya muter-muter. Menyakiti apa? menyakiti para alim ulama. Itu dimatikan aja wifi-nya. Suara Korin belum jelas. Suara korinnya kan jelas. Didekatkan nggak bisa. Yang live suara anunya. Ini didekatkan aja biar jelas ini nggak apa-apa. Yang penting kesot. Dulu Anda seorang penguasa. Seperti apa kisahnya? Apa saja yang Anda lakukan selama masih hidup? Tolong dikisahkan, diceritakan, Pak. Iya. Awalnya saya membenci, mengolok-olok ulama dengan perkataan melecehkan para alim ulama. Karena dengan adanya mereka, saya khawatir akan mengganggu Misi Anda. kekuasaan dan misi saya. Misi Anda baik atau jelek? Sesuai syariat atau enggak? Terus terang saja, kekuasaan saya, misi saya bertolak belakang dengan syariat. Nah itu ya wajar ulama itu berfatwa. Terus Anda merasa risih gitu. Akhirnya saya merasa risih, merasa takut akan Kebongkar. Kedok terbongkar Anda, semuanya. kejelekan Anda gitu. Iya. Akhirnya dengan berbagai macam cara saya halangi pergerakannya, jalan dakwahnya. Saya halangi dengan kekuasaan saya, karena saya Punya banyak pasukan ya. pegang uang, banyak anak buah. Pasukan resmi gitu ya. Iya, saya suruh mereka untuk menjalankan misi apa yang saya perintahkan. Lantas terus? Apa yang Anda lakukan? Saya fitnah. Fitnah siapa? Saya fitnah para ulama. Saya tuduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak ada buktinya. Terus? Sampai-sampai jebloskan ke penjara. Itu semua settingan Anda. Itu rekayasa saya. Semua saya rekayasa Demi misi Anda ya. demi misi saya. Sehingga Anda memfitnah ulama sampai dimasukkan ke tahanan ya. Sel gitu. Iya. Tahun berapa itu? 1981. Di zaman itu ya. Saya bayar anak buah saya untuk jadi saksi palsu. Rekayasa palsu. Semuanya hanya kebohongan semata. Anda manfaatkan, Anda sebagai penguasa di situ ya. Anda manfaatkan fasilitas-fasilitas negara gitu ya. Iya. Untuk menyakiti ulama, memfitnah ulama, menuduh ulama. Menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Rekayasa semua itu. Rekayasa semua, padahal itu tidak ada buktinya.
Bukti-bukti palsu itu tentunya ya Anda ya. Bukti-bukti palsu. Anda setting sendiri gitu. Iya, saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Saya target. Saya setting semuanya agar berjalan dengan sesuai apa yang saya rencanakan. Akhirnya mereka, para alim ulama yang selalu mengusik, yang selalu menghalang-halangi akan apa dalam kekuasaan saya, mereka saya bungkam. Saya benci waktu itu ulama. Sangat membenci ulama karena ajaran-ajarannya Bertolak belakang dengan bertolak misi. belakang dengan apa yang saya Inginkan. inginkan. Terkadang kalau ada perkara yang batil, ada yang haram, para ulama itu sering menasehati, sering mereka memprotes keputusan saya. Makanya saya tidak suka pada mereka. Ya mungkin cara-cara Anda untuk mendapatkan misi Anda itu haram. Iya. Iya, Ya wajar ulama menentang Anda. Selama ada kemungkaran di hadapan mata para ulama, disitulah pasti Anda akan ditegur. Anda akan diluruskan. Ulama yang istiqomah itu tidak akan membiarkan selagi ada kemungkaran yang terlihat di mata para ulama. padahal Kewajiban ulama itu untuk memberantas. saya datangi rumahnya satu persatu. Ulama tersebut. Iya, saya janjikan kekuasaan. Oh, Anda sogok, wah itu namanya. Ya Anda sogok, mau ulamanya. Itu bagi Tidak. ulama yang lurus itu. Ulama yang istiqomah nggak mempan disogok. Kalau ulama-ulama yang mudah disogok, ulama imanuhum fi amplopihim. Imannya digadaikan karena jabatan, karena amplop. Kalau ulama yang istiqomah nggak ngaruh. Oh, iya betul. Anda itu datang ke ulama tersebut ngaruh ndak, mau ndak dengan bujukan Anda, dengan sogokan Anda. Semuanya tidak mau menerima suapan. Itu ulama bagus, ulama berbahaya semacam itu. Kalau Anda sakiti maka hati-hati. Daging ulama beracun. Ulama yang istiqomah loh ya, bukan ulama-ulamaan. Bukan ulama su. Padahal waktu itu saya janjikan fasilitas kendaraan, Mewah. Rumah mewah. rumah, Uang. dan gaji. Gitu ya. Gaji yang tinggi. Tapi kenapa mereka tetap teguh dengan pendiriannya untuk menjalankan yang hak? Makanya saya menjadi benci mereka. Kalau saya biarkan, ini dapat merusak kekuasaan saya dan bisa juga akan menggulingkan dan menjadikan mereka sebagai pengganti saya. Ulama itu yang benar-benar istiqomah nggak gila jabatan, Pak. Paham Anda? Ulama yang istiqomah itu nggak gila jabatan kayak Anda. Tugas mereka para ulama yang istiqomah selagi ada kemungkaran dan kemaksiatan di mata mereka. Di selama itu nyawa masih ada dalam badan dan jasad para ulama, maka selama itu wajib para ulama untuk meluruskan. Wajib para ulama yang istiqomah untuk memberantas kemungkaran tersebut. Hati saya waktu itu udah gelap. Hati saya udah mati. Tidak ada lagi rasa belas kasihan. Padahal mereka itu
menegakkan perkara yang benar. Tapi saya musuhi, saya fitnah. Bahkan mereka disiksa di dalam penjara. Subhanallah. Astagfirullah. Anda sempat memerintahkan anak buah Anda untuk menyiksa di penjara itu. Iya, karena dengan kekuasaan, karena dengan uang, mereka semuanya patuh pada perintah saya. Kasihan para ulama yang dibantai dalam penjara. Itu kan skenario Anda. Betul kan? Terus setelah itu Anda ceritakan azab dan teguran dari Allah yang menimpa Anda. Gimana pengakuan Anda? Itu waktu akhir penghujung hidup saya. Sewaktu nada sakaratul maut. Kulit saya gosong terkelupas, mengeluarkan nanah yang sangat bau tercium campur dengan darah. Menjijikkan itu. Sangat menjijikan. Itu ketika sakarat. Di mana Anda sakaratnya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Karena penyakit itu ya. Karena penyakit. Terus setelah itu meninggalnya ada di rumah atau di rumah sakit? Dan meninggalnya di rumah sakit. Terus Dan sewaktu jenazah dinaikkan ke dalam mobil ambulan. yang kenceng Pak, denger Pak. Sewaktu jenazah Anda dinaikkan ke dalam mobil ambulan bagaimana? Mau dibawa ke rumah Anda itu ya? Iya, waktu itu mau dibawa ke rumah. Kan rumah saya jauh, gak jauh dari rumah sakit itu. Jadi melewati jurang-jurang tebing. Beliku-liku itu jalannya ya? Iya, Terus gunung itu ya? iya. Pas waktu itu memang jalanan licin pas hujan. Pas hujan itu ya? Habis hujan, Terus? entah bagaimana. Yang Saya menyaksikan sebagai kori didelok dijaga ditinggal. pengambilan mayat itu sama warga sangat lama sekali karena memang dalam jurangnya. Tadi sebelum saya masukkan kata Anda tadi nggak ada yang ngambil, nggak bisa itu jasad itu. Iya, itu bisa-bisanya pakai tampar. Karena dalam ada orang yang berani turun ke dalam, jasad saya diikat sama tampar. Akhirnya ada yang narik dari atas, ada juga yang bantu dari bawah. Sangat menjijikkan, sangat malang mayat saya. Dengarkan pemirsa. Terus gimana? Setelah itu kisahnya gimana? Ya akhirnya bisa diambil. Tapi kain kapan pun udah berubah, campur dengan tanah, kotor keadaannya. Mungkin itu mayat yang sangat hina, lebih hina daripada binatang. Seperti itu kisah Anda ya, sangat mengenaskan. Anda perbuatannya juga tega sekali sama ulama. Gak punya hati Anda.
Tahu nggak ulama itu siapa? Ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka jangan sekali-sekali berani-berani sama ulama, menyentuh daging ulama, menyentuh kulit ulama. Karena yang ada dalam jasad ulama, yang ada daging ulama itu adalah daging yang ulama itu beracun. Di dunia engkau sudah sengsara, Pak. Bagaimana nanti di alam barzah? Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di padang mahsyar? Bagaimanakah nanti menjembat lewat jembatan Sirat? Tidak bisa kita bayangkan, kan? Oleh karena itu pemirsa, ini buat pelajaran. Jangan sekali-kali kita memusuhi para ulama. Ingat ya, ulama yang betul-betul istiqomah, ulama yang betul-betul alim, ulama yang gak mempan disogok, ulama yang betul-betul hatinya bersih, ulama yang betul-betul yang berilmu. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita menyentuh kulitnya saja, rambutnya, sehelai rambutnya aja jatuh. Maka engkau yang menyakiti ulama, minimal matimu nanti akan mengenaskan. Belum nanti ketika nanti sakarat, belum nanti ketika nanti nazak, ya, ketika nanti di alam barzah, ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, yang mana di situ jarak antara kepala kita dan matahari hanya beberapa kilan, kita semua tenggelam dalam keringat kita masing-masing. Belum lagi nanti melewati jembatan Sirat, belum lagi nanti ketika di hari pembalasan antara surga dan neraka. Gimana nasibnya, Pak? Gimana nasibnya? Tidak bisa kita bayangkan. Pertama amat menggerikan. Ayo buat pelajaran yang menonton ini, siapapun kita, tidak bermaksud menyindir siapapun, selagi masih bisa bernafas, selagi Anda masih bisa hidup, bertaubatlah. Minta ampun jika ada ulama yang masih hidup yang pernah Anda zalimi. Oh ya Gus, saya hanya suruhan Gus, saya hanya dapat tugas Gus, minta ampun. Ya, walaupun Anda bukan dalang, walaupun Anda cuma suruhan karena sebagai bawahan, minta ampun, datangi ulama tersebut yang pernah Anda zalimi, yang pernah Anda sakiti, apalagi sampai kontak fisik. Allah murka, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Maka balasan Allah jauh lebih keji, balasan Allah jauh lebih sadis, balasan Allah jauh lebih kejam pemirsa. Apalagi zaman sekarang, ya. Jangan kau sakiti ulama, jangan kau sakiti ulama, jangan kau fitnah ulama, jangan kau tuduh ulama, jangan kau caci maki ulama. Bertobatlah. Terutama buser-buser, bertobatlah. Datangi ulama yang pernah kau zalimi, minta maaf sebelum di kerongkongan kamu gerah-gerah di situ. Ketika nazak sakaratul maut. Ini bukti. Ini bukti yang nyata bagi kita. Hidup cuma sekali, hidup cuma sekali. Maka jangan memusuhi para ulama. Ulama pewaris para nabi. Apalagi sampai zuriyah para habaib. Apalagi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau jangan tertawa yang hanya sebentar. Engkau tertawa hanya sebentar, tapi sebentar lagi penderitaanmu selama-lamanya akan kau rasakan. Nauzubillahi min dzalik. Ini contoh yang kita ambil. Menyesalkan hidup Anda. Aku menyesal. Aku ingin kembali lagi hidup ke dunia. Anda punya kekuasaan, tidak engkau gunakan, Pak. Gunakan hal yang baik, tapi hanya menuruti nafsu setanmu. Sehingga para ulama engkau binasakan, para ulama engkau bungkam, para ulama engkau caci maki, para ulama engkau fitnah, para ulama engkau tuduh, para ulama engkau penjarakan. Ini saksi korin pemirsa, saksi hidup. Semoga dari video ini bisa kita ambil petik. Atau mungkin barangkali ada buzzer-buzzer yang melihat video ini. Ya, mungkin ada orang yang melihat video ini, Anda berprofesi selama ini pernah menyakiti ulama, pernah berbuat zalim sama ulama, apalagi cucu Nabi kita, Sayyiduna Maulana Muhammad, keturunan Nabi. Datangi ulama tersebut jika masih hidup, minta maaf, minta maaf. Maka hidup Anda akan tenang. Selama Anda pernah berbuat zalim, walaupun Anda bukan dalang, walaupun Anda cuma suruhan, maka minta maaflah. Ingat, hidup Anda bukan episode terakhir, tapi akan ada kematian. Dan setelah kematian itulah adalah hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, cintailah ulama, jagalah ulama. Jangan sampai rambut ulama, sehelai rambut ulama itu jatuh. Jangan sampai ulama itu dizalimi atau ulama itu sentuh kulitnya.
Walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bersimpah darah, maka jaga ulama kita. Itu saja pesan saya. Maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, insya Allah, dunia dan akhirat. Kita akan selamat. Karena apa sih pemirsa? Perbuatan kita apa yang akan kita andalkan? Apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh? Nggak ada yang kita persembahkan kecuali kita mengikuti para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi sampai ke Rasulullah. Jaga ulama kita, jaga lindungi ulama kita. Baru-baru ini beredar video viral seorang santri menebas leher ulama gurunya sendiri ketika sholat tahajud. Ya Allah ya Karim. Ini contoh Qorin ya. Ini contoh tahun 1908 berapa tadi? 81. Yang rela, yang tega memfitnah ulama, yang skenarionya yang bohong, menyiksa ulama, maka hidupnya minimal hidup matimu akan mati yang sangat mengenaskan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim. Jadi pejabat, jadi penguasa, jadilah pejabat penguasa yang baik. Jadilah penguasa yang dekat dengan ulama. Cintailah habaib, dzurriyyah, anak cucu Rasulullah. Siapapun itu, cintailah habaib. Mau Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, Habib Lutfi, Habib siapapun, Habib Syekh, Habib Hasan, Ja'far As-Saqaf, siapapun cintailah, karena itu dzurriyyah, anak cucu Rasulullah. Mau ulama, kiai yang betul-betul istiqomah, yang berjuang ya, bukan ulama-ulama kaleng-kaleng. Bukan ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim, tapi ulama-ulama yang gak mempan disogok, ulama-ulama yang berjuang mati-matian membela agama Allah, mengorbankan nyawanya demi agama Allah. Itulah ulama yang harus kita jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.